Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang pembangunan berkelanjutan oleh kelompok 5, kelas 11 IPS 4. Nama anggota kelompok terdiri dari Dina Ulidoresta, absen 10, Karimatu Sofa, absen 18, Lothar Matius Pandiangan, absen 19, Michelia Maharani, absen 22, Raden Reisyanda, absen 30, dan Rini Febrianti, absen 32. Table of Contents. Pertama, pengertian. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi. Yang ketiga, kementerian atau lembaga yang menangani. Yang keempat, pihak atau lembaga swasta yang berperan. Kelima, pihak atau lembaga asing yang berperan. Dan yang terakhir, persebaran. Sebelum kami membahas materi tentang pembangunan berkelanjutan, saya akan menjelaskan pengertian dari pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Pembangunan berkelanjutan adalah proses pembangunan yang berprinsip memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi di masa yang akan datang. Pembangunan berkelanjutan adalah program internasional yang terjemahannya diambil dari Sustainable Development Goals atau yang biasa disingkat SDG. Program Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs meliputi hal-hal berikut ini. Faktor yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan ada 3 faktor, yaitu faktor lingkungan, faktor sosial, dan faktor ekonomi. Dari faktor lingkungan, yaitu kelestarian tata air dengan nilai 0,283, kelestarian ekosistem dengan nilai 0,269, stabilitas tanah dengan nilai 0,183, iklim mikro dengan nilai 0,162, dan kelestarian jenis dengan nilai 0,104. Keberadaan air di Lokapurna mutlak diperlukan karena selain dimanfaatkan untuk dikonsumsi, air juga dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata berupa curug atau air terjun. Yang kedua yaitu faktor sosial, yaitu keadilan dengan nilai 0,273, diikuti oleh sejarah kawasan dengan nilai 0,307, peran serta 0,206, kepemimpinan 0,144, dan relasi sosial 0,140. Pemanfaatan lahan di Lokapurna didasari oleh sejarah bahwa pada awalnya veteran meminjam lahan di Lokapurna untuk dijadikan area pertanian dan peternakan. Hal ini kemudian berkembang hingga sekarang masyarakat memanfaatkan kawasan Lokapurna untuk pemukiman. Yang ketiga, faktor ekonomi, yaitu ketersediaan akses dengan nilai 0,325, potensi wisata dengan nilai 0,255, permintaan pasar dengan nilai 0,164, mata pencaharian dengan nilai 0,131, dan ketersediaan modal dengan nilai 0,125. Akses jalan yang baik memudahkan masyarakat untuk melakukan berbagai aktivitas sebagai berjualan, bekerja, maupun memenuhi kebutuhan hidupnya. Keberadaan akses jalan menuju Lokapurna juga membuka akses pembangunan agar kawasan Lokapurna lebih maju dan tidak terisolasi. Selanjutnya, kementerian atau lembaga yang menangani. Perpres dan juga Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sangat berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs dalam menyusun dan menetapkan peta jalan nasional. Berdasarkan pertimbangan Pak Presiden Joko Widodo, telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Sebagaimana disampaikan secara langsung oleh Presiden kita Pak Jokowi dalam kesempatan menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT di Jerman pada tanggal 7 Juli 2017. Sasaran nasional tujuan pembangunan berkelanjutan ini digunakan sebagai pedoman bagi yang pertama, kementerian atau lembaga dalam penyusunan pelaksanaan, pemantauan, evaluasi RANTPB sesuai bidang dan tugasnya. Dan yang kedua, pemerintah daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RADTPB. Pembangunan berkelanjutan atau SDGs diantaranya adalah mengakhiri kemiskinan, peningkatan kesehatan global, menjamin pendidikan universal, dan mitigasi perubahan iklim pada tahun 2030. Untuk mewujudkan itu semua akan memerlukan banyak biaya.
Jumlah yang dibutuhkan jauh melebihi apa yang bisa disediakan oleh pemerintah dan selisihnya tidak bisa ditutupi dengan dana bantuan pembangunan yang sekarang berjumlah 132 dolar miliar per tahun. Sektor swasta dan juga pasar finansial merupakan hal-hal yang penting untuk mencapai tujuan tersebut. Organisasi internasional dan pemerintahan telah mempunyai peran yang cukup jelas dalam agenda pembangunan dan keberlanjutan global, di mana partisipasi sektor swasta dalam hal ini seringkali dipandang dari kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembayaran pajak. Hal ini harus berubah, yaitu dengan sektor swasta mengambil peran yang lebih luas dan terintegrasi dalam agenda pembangunan. Sektor swasta bisa menjadi penyandang dana dengan memindahkan modal sebesar triliun dolar ke negara-negara berkembang. Selain itu, sektor swasta juga bisa memainkan peran pelaksana dengan mengubah keuntungan menjadi sebuah pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan. Kemudian, peran pihak asing dalam pembangunan berkelanjutan adalah untuk menyempurnakan infrastruktur negara kita yang masih tertinggal dan tidak boleh bergantungan pada APBN. Peran investor atau pihak asing dapat dilihat dari perbandingan jumlah penanaman modal asing (PMA) atau FDI dengan jumlah pertumbuhan PDB RIL. Maka makin tinggi ketergantungan negara terhadap investasi asing terbukti dengan sikap penguasa yang seharusnya ikut mengatur regulasi investor agar bisa berubah dari menguntungkan negara investor beralih ke datangnya keuntungan ke negara sendiri. Namun, Indonesia akan semakin maju jika bisa mengelola SDA-nya sendiri. Persebaran pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Salah satu keterlibatan daerah adalah dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah atau RAD oleh gubernur yang melibatkan wali kota dan bupati, sesuai amanah Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB. Persebaran RAD atau Rencana Aksi Daerah. Saat ini ada 19 provinsi yang telah memiliki RAD, di antaranya Kalimantan Selatan, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan juga Kepulauan Riau. Sementara sisanya sedang melakukan penyusunan dan ditargetkan secepatnya akan mengajukan RAD. Meski baru 19 provinsi yang telah memiliki RAD, namun bukan berarti provinsi yang lain tidak berkomitmen untuk melakukan program pembangunan berkelanjutan atau SDGs. Kasus pertama yaitu melihat situasi seperti ini, pemerintah setempat harus bergerak cepat. Melihat para pelajar kesulitan dalam mengakses jalan ingin ke sekolah. Lagi pula, jalan atau infrastruktur yang dibangun bukan hanya dimanfaatkan bagi pejalan kaki, tetapi bagi truk-truk atau kendaraan yang akan keluar masuk untuk melakukan kegiatan distribusi demi kelancaran dan kemakmuran daerah tersebut. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan pemerintah. Salah satunya, membuat infrastruktur di daerah tersebut lebih baik dengan cara membangun sebuah jembatan atau memperbaiki jalanan yang akan diakses oleh banyak orang termasuk para distributor atau kendaraan dan para pelajar atau warga setempat. Hal tersebut sangat memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Walau memakan waktu yang banyak untuk memperbaiki infrastruktur, namun manfaatnya juga akan berdampak dalam jangka panjang, seperti meningkatnya kualitas sumber daya manusia dan produksi, meningkatnya sumber daya manusia karena mempermudah para pelajar untuk belajar ke sekolah. Mereka pun akan lebih giat jika mereka bisa mengakses sekolah dengan mudah dan cepat. Kualitas produksi pun akan meningkat secara truk-truk atau kendaraan yang menjadi distributor dan produsen dimudahkan dalam mengakses jalanannya dan juga mempercepat waktu produksi, dan itu akan membuat perusahaan tersebut lebih efisien dan cepat.
Untuk studi kasus kedua, yaitu infrastruktur jalan menjadi akses utama dalam memajukan sebuah desa. Hanya saja, sampai saat ini masih banyak infrastruktur yang ada di desa mengalami kerusakan serta belum mendapatkan bagian pengerasan atau diaspal, seperti jalan di desa Ban Kubu. Kondisi itu membuat perkembangan ekonomi warga setempat menjadi terhambat. Menurut kami, hal yang dapat dilakukan pemerintah yaitu dengan memenuhi kebutuhan masyarakat di desa tersebut, yaitu memperbaiki infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan air bersih. Jika dua hal tersebut dapat dipenuhi, maka perkembangan ekonomi masyarakat setempat tidak akan terhambat. Secara perbaikan infrastruktur jalanan akan mempermudah masyarakat dalam beraktivitas termasuk perekonomian. Tingkat sumber daya manusia akan meningkat juga karena para pelajar dan pekerja dapat mengakses jalanan dengan mudah. Dan juga masalah kesehatan. Dengan memenuhi kebutuhan air, masyarakat tentu saja kesehatannya pun akan terjamin. Dan dengan berjalannya waktu, perkembangan perekonomian desa tersebut akan meningkat. Itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.